Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita belajar kimia masih dengan Bunda Anitia. Materinya kali ini materi kimia kelas 11, yaitu kesetimbangan larutan. Ya, berbicara kesetimbangan larutan artinya kita berbicara tentang kelarutan. Kelarutan atau solubility yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Nah, di sini jelas dikatakan ada kata-kata suhu tertentu, berarti kelarutan itu tergantung dari suhunya, ya, berpengaruh kepada suhu. Oke, sekarang larutan seperti apa yang dapat kita tentukan kelarutannya? Senyawa yang dihitung kelarutannya adalah senyawa elektrolit. Ya, senyawa elektrolit itu adalah senyawa yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan di dalam air. Ion-ion itu sendiri ada dua jenis, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif kita sebut sebagai kation, ion negatif kita sebut sebagai anion. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh ya, bagaimana cara menentukan kelarutan suatu senyawa. Baik, di sini ada 4 jenis senyawa yang akan kita tentukan kelarutannya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana reaksi ionisasi senyawa-senyawa tersebut. Yang pertama di sini ada AgCl. AgCl itu jika dilarutkan di dalam air dia akan membentuk kation Ag+ dan anion Cl-. Ya, AgCl menjadi Ag+ dan Cl-. Sedangkan MgCl2 itu menjadi Mg2+ dan Cl- sebanyak 2. Jadi MgCl2 itu membentuk 3 ion, 1 ion positif dan 2 ion negatif. Selanjutnya Ag2CrO4. Ag2CrO4 itu juga membentuk 3 ion, yaitu 2 kation Ag+ dan 1 anion CrO4 2-. Yang terakhir di sini ada Na3PO4, itu membentuk 4 ion, 3 kation Na+ dan 1 anion PO4 3-, anion fosfat ya. Oke, jadi di sini sebelum kita menentukan KSP-nya ya, kelarutannya, kita lihat dulu bagaimana rumus kesetimbangan dari senyawa-senyawa tersebut. Yang pertama AgCl, itu rumus kesetimbangannya adalah konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Di sini kita buat dalam bentuk kurung siku menunjukkan bahwa yang dihitung adalah konsentrasinya ya. Jadi konsentrasi dari kation Ag+ dikalikan konsentrasi kation Cl- ya. Oke, yang selanjutnya ada MgCl2. MgCl2 rumus kesetimbangannya yaitu Mg2+, konsentrasi Mg2+ dikasih kali konsentrasi Cl- pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena pada reaksi ionisasi anion si Cl- ini itu sebanyak 2 ya, koefisiennya 2. Jadi Mg2+ kali Cl- pangkat 2 dari konsentrasi ini. Baik, yang berikutnya Ag2CrO4. Ag2CrO4 itu ketika diionisasi membentuk 2 kation dan 1 anion. Maka rumus kesetimbangannya yaitu Ag+ pangkat 2 sesuai koefisiennya dikali konsentrasi CrO4 2-. Jadi rumus kesetimbangannya yaitu konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2-. Nah, yang terakhir Na3PO4. Rumus kesetimbangannya yaitu Na+ pangkat 3 sesuai dengan koefisiensi Na di sini. Selanjutnya dikalikan konsentrasi PO4 3-. Nah, ini adalah rumus kesetimbangan untuk masing-masing reaksi ionisasi. Setelah memahami reaksi ionisasi dan rumus kesetimbangannya, sekarang kita akan berbicara mengenai KSP. KSP itu adalah tetapan hasil kali kelarutan. Apa itu KSP? Perkalian antara konsentrasi kation dan konsentrasi anion dipangkatkan koefisiennya. Oh, berarti kurang lebih sama dengan rumus kesetimbangan tadi. Iya, benar. Jadi KSP-nya di sini karena dia dilarutkan dalam air, maka KSP itu
rumusnya kurang lebih sama dengan rumus kesetimbangan tadi ya. Jadi perkalian antara konsentrasi kation dan konsentrasi anion dipangkatkan koefisien. Kita misalkan ada suatu reaksi AXBY, itu indeksnya ya, A indeks X, B indeks Y, itu menjadi XAY plus. X-nya di situ, X yang ini itu adalah koefisien, A ini diambil dari senyawa ini tadi, Y plus ini adalah muatannya ya, muatan si kation. Jadi Y-nya ini sesuai jumlah dari ini indeks si B. Nah, ditambah Y ini adalah koefisien untuk B, pangkat X min. X min itu adalah muatan untuk si anion. Jadi anionnya di sini adalah si B. Dari reaksi itu bisa kita lihat bahwa KSP-nya, KSP dari reaksi ini adalah konsentrasi A pangkat Y plus. Maaf, konsentrasi A bermuatan Y plus dipangkatkan X. Ya, jadi dari sini A Y plus itu konsentrasinya. Kan pengertiannya tadi perkalian antara konsentrasi kation. Jadi kationnya di sini adalah A Y plus. A bermuatan Y plus. Konsentrasi itu berarti kita tunjukkan dengan kurung siku. Jadi A Y plus pangkat koefisien. Koefisiensi A di sini adalah X. Makanya di sini pangkat X. Selanjutnya perkalian antara konsentrasi kation dan konsentrasi anion. Anionnya adalah si B. Anion kan bermuatan negatif. Inilah dia. B bermuatan X min. B bermuatan X min. Konsentrasinya berarti dia dalam kurung siku. Pangkat koefisien. Koefisiensi B di sini adalah Y. Makanya dia kemari. Jadi nilai KSP dari reaksi yang ini adalah konsentrasi A bermuatan Y plus pangkat X dikali B bermuatan X min pangkat Y. Jadi itu nilai KSP-nya ya. Nah, bagaimana menentukannya? Oke. KSP itu dapat ditentukan jika kelarutan zatnya diketahui ya. KSP itu dapat ditentukan jika kelarutan zatnya diketahui. Apa itu kelarutan zat? Kelarutan zat itu tadi adalah lambangnya S, yaitu solubility ya, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kelarutan zat itu berarti konsentrasi maksimum, karena kita di sini sudah berbicara konsentrasi tadi ya, tanda kurung siku. Kelarutan zat yaitu konsentrasi maksimum zat terlarut di dalam air saat tercapai keadaan tepat jenuh. Ya, jadi KSP dapat ditentukan jika kelarutan zatnya diketahui. Kelarutan zat itu adalah konsentrasi maksimum zat yang kita larutkan, zat terlarut di dalam air ketika keadaannya tepat jenuh. Langsung saja ya kita masuk ke contoh. Kembali lagi ke 4 jenis larutan tadi. Kita hitung kelarutan zatnya masing-masing ya dari 4 jenis reaksi ionisasi ini. Yang pertama adalah AgCl. Nah, AgCl dia terionisasi menjadi Ag plus dan Cl min. Nah, di sini solubility-nya ya. Solubility-nya tadi S-nya itu kita tentukan untuk si Ag dengan lambang S. Ini lambangnya S. Karena koefisiennya semua sama, maka Ag plus dan Cl min juga masing-masing S. Lalu bagaimana KSP-nya? KSP si AgCl di situ sama dengan konsentrasi Ag plus, konsentrasi kation ya, Ag plus pangkat koefisien. Koefisiennya kan 1, jadi pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Lalu dikalikan konsentrasi anion si Cl min pangkat koefisien. Koefisiennya juga 1. Jadi sama-sama pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya. Nah, di situ kelarutan Ag plus adalah S, kelarutan Cl min adalah S. Maka kelarutannya menjadi S pangkat 2 atau S kuadrat ya. Jadi bisa kita buat kesimpulan, itu kan dia terbentuk menjadi 2 ion ya. Kalau reaksi ini AgCl, 1 kation, 1 anion. Jadi untuk KSP 2 ion itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumusnya menjadi
S kuadrat ya. Untuk mencari KSP yang terdiri dari 2 ion, langsung aja S kuadrat. Jadi ketika diketahui nilai S-nya, ditanya KSP-nya, langsung pangkat 2 kan aja. Baik, lanjut ke contoh berikutnya. MgCl2 itu ketika terionisasi akan menjadi 1 kation dan 2 anion. Kationnya Mg2+, anionnya Cl- sebanyak 2. Ya. Jadi di sini MgCl2 kita misalkan kelarutannya adalah S, maka Mg2+ yang koefisiennya 1 itu kelarutannya juga S. Untuk anionnya koefisiennya 2, maka kelarutannya 2S. Jadi sesuai koefisiennya ya. Nah, perhatikan kelarutan MgCl2 adalah S, kelarutan Mg2+ adalah S, dan kelarutan 2Cl- adalah 2S. Sesuai koefisiennya, kalau 2 ditambahi angka 2. Nah, bagaimana perhitungan KSP si MgCl2? Langsung masukkan saja. KSP MgCl2 berarti konsentrasi kation. Kationnya Mg2+. Mg2+ tadi S ya. Dikali konsentrasi anion. Anionnya adalah Cl-. Nah, di situ Cl-nya 2S. 2S-nya dipangkatkan 2. Nih, dipangkatkan 2. Kenapa? Karena pengertian KSP tadi kan konsentrasi kation dikali konsentrasi anion dipangkatkan koefisien masing-masing. Di sini kenapa nggak ada pangkatnya? Karena di sini koefisiennya 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Sedangkan di sini koefisiennya 2 si anion, maka dipangkatkan 2. Oke. Jadi S dikali 2S pangkat 2. Hasilnya 4S pangkat 3. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa cara menghitung KSP untuk 3 ion itu adalah menggunakan rumus 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 untuk menentukan KSP dari 3 ionnya. Ini tadi 3 ion, 1 kationnya, 2 anionnya nih. 1 kation, 2 anion. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Ag2CrO4. Ketika diionisasi dia menjadi 2 kation dan 1 anion. Ya, kebalikan yang contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kationnya 1, anionnya 2. Nah, yang ini kationnya yang 2, anionnya yang 1. Jika kelarutan Ag2CrO4 ya, S-nya itu kelarutan zatnya Ag2CrO4 itu kita misalkan sebagai S, maka kelarutan dari 2 Ag positif adalah 2S ya, sesuai dengan koefisiennya. Bagaimana dengan kelarutan CrO4 2-? CrO4 2- koefisiennya adalah 1, maka kelarutannya sama dengan si Ag2CrO4 yaitu S. Selanjutnya kita tentukan KSP-nya. KSP-nya berarti konsentrasi kation pangkat koefisien, itu kationnya si Ag+, pangkat koefisiennya 2, maka pangkat 2 dikali anion pangkat koefisien. Anionnya itu koefisiennya 1, jadi tidak usah dituliskan. Jadi Ag plusnya di situ kelarutannya adalah 2S. 2S-nya langsung pangkat 2 ya. Ag plus ini pangkat 2. Nah, si anionnya CrO4 2- itu adalah S. Maka KSP-nya menjadi 4S pangkat 3. Kesimpulannya sama seperti yang tadi, bahwa rumus untuk menentukan KSP dari 3 ion adalah 4S pangkat 3. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Na3PO4. Ketika diionisasi dia menjadi 3 kation dan 1 anion. Kationnya Na+, anionnya anion fosfat PO4 3-. Nah, di sini kita misalkan kelarutan dari Na3PO4 adalah S, maka kelarutan dari kationnya adalah 3S sesuai koefisiennya ya. Begitu juga dengan kelarutan dari anionnya anion fosfat yaitu S karena koefisiennya 1. Sekarang kita hitung nilai KSP dari Na3PO4 natrium fosfat, yaitu konsentrasi kation pangkat koefisien yaitu pangkat 3 dikali konsentrasi anion pangkat koefisien ya pangkat 1, jadi tidak usah dituliskan.
Di sini si Na-nya, Na plus itu nilainya adalah 3S. Pangkatkan 3. Si PO4 3- itu nilainya adalah S. Jadi 3S pangkat 3 dikali S. Maka hasilnya adalah 27S pangkat 4. Kesimpulannya, rumus KSP untuk 4 ion, ini tadi 4 ion ya, karena dia 3 kation dan 1 anion. Nah, untuk 4 ion, rumus KSP-nya yaitu 27S pangkat 4. Oke, jadi kita tadi sudah coba menentukan KSP dari 4 jenis reaksi ionisasi ya. Kita rangkum dulu. Oke, ini dia 4 contoh yang tadi sudah kita buat ya, menentukan KSP yang terdiri dari 2 ion, 3 ion, dan 4 ion.